Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT dari kami yang berjudul Consumption and Cultural Differences. Yang pertama ada saya sendiri, Wiwi Hasani. Yang kedua ada Tata Kananta. Ketiga Titania Hoirunisa. Keempat Tegara Harja. Kelima Sergio Vega. Keenam Rilo Pambudi. Ketujuh Yunita Sari. Kedelapan Rizna Nur Hikmah. Slide kedua akan dibacakan oleh Tata Kananta. Slide kedua, Subcultures and Consumer Identity. Subkultur adalah kelompok yang anggotanya berbagi keyakinan dan pengalaman umum yang membedakan mereka dari orang lain. Orang yang menjadi bagian dari budaya mikro secara bebas mengidentifikasi dengan gaya hidup atau preferensi estetika. Mikrokultur menunjukkan seperangkat norma, kosakata, dan lambang produk yang unik. Budaya mikro bahkan dapat menyatu di sekitar karakter dan peristiwa fiksi dan berperan dalam mendefinisikan diri yang diperluas. Subkultur dan identitas konsumen. Gaya hidup konsumen dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok dalam masyarakat pada umumnya. Subkultur usia, contohnya remaja, dewasa, parubaya, dan lansia. Subkultur ras atau etnis, contohnya kulit hitam. Subkultur agama, contohnya Muslim, Yahudi, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Subkultur tempat tinggal, subkultur gender, contohnya laki-laki dan perempuan. Subkultur kebangsaan, contohnya Prancis, Australia, Kanada, Malaysia, dan lain-lain. Budaya mikro berbagi identifikasi yang kuat dengan aktivitas atau bentuk seni, memiliki set unik sendiri norma, kosakata, dan lambang produk keanggotaan kelompok kita dalam masyarakat kita pada umumnya membantu mengidentifikasi kita. Subkultur etnis dan ras. Subkultur etnis dan rasial. Subkultur etnis adalah kelompok konsumen yang mempertahankan diri, yang memiliki ikatan budaya atau genetik yang sama di mana baik anggotanya maupun orang lain mengenalinya sebagai kategori yang berbeda. Di negara-negara seperti Jepang, etnisitas identik dengan kultus yang dominan karena sebagian besar warganya mengklaim ikatan budaya yang sama. Etnis penting dalam hal pemasaran, baik di satu negara atau untuk merek yang beroperasi secara global. Misalnya, McD telah menyesuaikan menunya di berbagai bagian Amerika Serikat dan dunia untuk memenuhi kebutuhan subkultur etnis. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sergio Vega. Subkultur etnis dan ras. Perbedaan subkultur yang terpenting adalah bagaimana abstrak atau literal suatu kelompok sosiolog membuat perbedaan antara budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, anggota kelompok terjalin erat dan mereka menyimpulkan makna yang melampaui kata yang diucapkan. Simbol dan gerakan digunakan sebagai pengganti kata-kata untuk membawa bobot pesan. Sebaliknya, orang-orang dalam konteks rendah lebih literal. Dibandingkan Anglos, banyak budaya minoritas memiliki konteks tinggi dan memiliki tradisi lisan yang kuat. Artinya, konsumen lebih peka terhadap nuansa dalam iklan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rilo Pambudi. The acculturation process atau proses akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi terjadi setidaknya sebagian dengan pengaruh agen akulturasi keluarga, teman, organisasi, media. Akulturasi adalah proses perpindahan dan adaptasi lingkungan budaya suatu negara oleh seseorang dari negara lain. Agen akulturasi adalah pengaruh lingkungan kita yang mempengaruhi proses peralihan dari satu budaya ke budaya lain yang mengandung komponen budaya lama dan budaya baru. Agen ini adalah keluarga dan teman, serta organisasi seperti gereja dan bahkan media. Agen mungkin berasal dari budaya asal atau dari budaya imigrasi. The acculturation process, the progressive learning model, berasumsi bahwa orang secara bertahap mempelajari budaya baru saat mereka semakin bersentuhan dengannya. Ketika orang mengakulturasi, mereka akan memadukan budaya asli mereka dan budaya baru. Konsumen yang mempertahankan sebagian besar identitas
etnis asli mereka berbeda dari yang mereka berasimilasi. Impact of religion on consumption. Agama merupakan salah satu karakteristik demokratif yang sangat penting. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh berbagai lembaga, tercatat beragam agama yang paling dianut oleh penduduk di dunia, yaitu Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha, Sin atau Shinto, dan lain-lain. Setiap agama memberikan ajaran yang sangat berpengaruh terhadap sikap, persepsi, dan perilaku konsumen dari para penganutnya. Selanjutnya ada geografi. Keseluruhan pola pengeluaran orang kulit hitam dan kulit putih kira-kira serupa pendapatan rumah tangga dan tingkat pendidikan meningkat untuk orang Afrika, Amerika. Perbedaan perilaku konsumsi halus tapi tak penting. Faktor geografis akan mempengaruhi sumber makanan, cara memasak, dan preferensi rasa yang berbeda-beda. Sebagai contoh, masyarakat daerah dekat pantai akan lebih banyak mengonsumsi makanan laut seperti udang, rajungan, dan ikan. Sedangkan untuk daerah pegunungan akan lebih banyak mengonsumsi seperti sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.